Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini tentang konsep kerja. Oke, biar konsep kerja, energi kinetik, dan energi potensial. Jadi ada konsep kerja dan energi, di mana di energi ini kita akan membahas yaitu tentang energi kinetik dan energi potensial. Oke, kerja ini maksudnya gimana sih, Bu? Pasti ada yang bertanya-tanya ini. Apa bedanya dengan dinamika? Apa bedanya dengan kinematika? Ingat, ilmu itu berkembang. Kita dulu SD belajar tentang SD awal ya, belajar tentang angka 1, 2, 3, 4, kemudian belajar lagi tentang penjumlahan, kemudian belajar lagi tentang pengurangan, pembagian, perkalian, kemudian berkembang lagi tentang pecahan, angka desimal, kemudian berkembang lagi tentang transaksi jual beli, yang akhirnya transaksi jual beli ini ternyata kita harus mengenal angka, kita harus mengenal uang masuk, uang keluar, uang ini ketika dibagi, uang ini ketika dinyatakan sebagai persen seperti apa, potongan 50%. Biasanya cewek-cewek nih yang senang, ini diskon 50%, 20%. Nah, itu kan pasti butuh pengetahuan dasar tentang matematika. Kita belajar bertahap. Dari kinematika yang cuman menjelaskan tentang ini loh, benda ini bergerak, dia punya kecepatan, tapi kecepatannya ketika tidak konstan, dia memiliki percepatan, ketika dia mengalami perlambatan, ternyata percepatannya negatif. Kemudian benda ini bergerak memiliki kecepatan. Dia bergerak juga ada jarak tempuhnya. Dia bergerak juga ada waktu tertentunya. Ketika waktu 3 detik dia ada di sini, 4 detik dia ada di sini, dan seterusnya. Kemudian berkembang lagi dengan adanya dinamika. Nah, benda ini bergerak itu kenapa? Gitu kan? Benda bergerak itu karena ada gaya di dalam benda itu. Gaya apa saja yang ada di dalam benda itu? Ada gaya gesek, ada gaya berat, ada gaya pegas, ada gaya gravitasi, dan seterusnya. Juga ada gaya sentripetal. Kemudian, setelah kita mempelajari dinamika, meluas lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang kerja. Ini kerja itu gimana sih, Bu? Maksudnya, kalau manusia kan kerja, dapat uang gitu kan. Kalau benda gimana? Apa yang didapat ketika dia memiliki suatu kerja? Kalau kerja pada suatu benda, yang didapat adalah adanya perpindahan. Jadi, benda ini dia memiliki suatu gaya, kemudian ketika diberikan misal dorongan atau ketika diberikan suatu usaha untuk benda ini bergerak, maka benda ini bergerak pada jarak tertentu. Benda ini bisa bergerak, itu dinyatakan kerja. Oke, itu dinyatakan kerja. Terus, kalau misalnya orang yang menahan beban berat, dia kan bekerja keras nih, bekerja keras dalam menahan benda itu. Tapi dalam pengertian ilmu fisika, orang itu tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan. Karena tidak ada perpindahan benda. Istilah kerja yang digunakan ini, yaitu dalam arti khusus ya. Dalam arti khusus, setiap kerja selalu terdapat dua hal, yaitu gaya dan perpindahan. Ya, ini masih di slide 1 ya. Kemudian, setelah kita mempelajari tentang kerja, ada suatu energi tertentu nih. Energi tertentu. Energi apa yang akan kita bahas? Yaitu energi kinetik dan energi potensial. Dulu waktu kita SD, SMP, SMA, ada energi listrik menjadi kimia, energi kimia menjadi listrik, energi panas menjadi listrik, seperti itu kan.
Nah, di sini ada suatu energinya, namanya energi kinetik dan energi potensial yang bisa dirubah untuk energi yang lain. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kita kupas dulu untuk materi kerja dulu, atau disimbolkan dengan W. Konsep kerja ini alternatif untuk menyelesaikan persoalan gerak dengan pengembangan konsep gaya dan gerak. Kemudian konsep kerja berhubungan dengan mekanika, karena di fisika dasar 1 kita lebih banyak mengupas tentang mekanika. Mekanika, di dalamnya ada kinematika, dinamika, seperti itu. Dan ilmu fisika lain seperti gelombang, fisika panas, dan listrik magnet. Nah, di sini, kerja itu ada suatu kerja atau ada suatu usaha, itu karena ada gaya dan perpindahan. Ingat, kita bekerja. Kita dikatakan aku sudah bekerja. Ketika apa? Ketika kamu misal dari perpindahannya apa? Perpindahannya dari di dompetmu cuman ada uang 100.000. Setelah kamu bekerja, setelah kamu melakukan usaha, uangmu bertambah jadi misal berapa? Maaf. Oh, sebentar. Tadi yang jawab siapa? Halo? Yang jawab siapa? Oke. Yang jawab tadi Sudarto bukan? Iya, Bu. Maaf, Bu. Sinyalnya putus-putus, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kemudian next. Ya, benar. Jawaban dari Sudarto bahwa di sini harusnya ada cos, Bu. Cos theta. Sudutnya berapa? 0 derajat. Cos 0 derajat sama dengan 1. Oke. Maka B sama dengan F kali D kali 1. Maka cos 0-nya dihilangkan. Karena hasilnya akan sama. Ada cos 0 dan tidak ada keterangan cos 0. Maka dituliskan W sama dengan F kali D. Gaya pegas. Gaya pegas di sini dikenal sebagai hukum Hooke. Di mana gaya pegas, setelah saya jelaskan minggu lalu ya, bahwa dia dan tanda negatif dikarenakan arah pegasnya berlawanan dengan arah perpindahan. Karena di sini kan dia dipindah ke bawah nih. Pegasnya yang seperti ini dipindah ke bawah. Kemudian dia mantul ke atas. Nah, ini kan berlawanan arah, maka dinyatakan negatif K kali X. K di sini adalah konstanta pegas karena pegas ini materialnya beragam ya. Jadi memiliki konstanta tersendiri. Kemudian X yaitu jarak perpindahannya berapa. Next, analisis 3 dimensi. Ketika sebuah partikel diberi gaya 3 dimensi, maka terdapat komponen X, Y, dan Z. Tapi ketika terdapat 2 dimensi, maka hanya X dan Y saja. Maka apakah ini berhubungan dengan vektor, Ibu? Ya, jawabannya. Dia berhubungan dengan vektor. Kemudian, teorema usaha energi kinetik dengan gaya yang berubah-ubah. Ketika ada gaya berubah-ubah, maka terdapat suatu kecepatan. Ketika terdapat kecepatan, maka dinyatakan energi kinetik. Kita lihat di sini, ketika W sama dengan integral XI XF. Ini jarak awal, ya, XI-nya jarak awal. Oke. XF yaitu jarak akhir. Oke. Sama dengan integral XI XF, ini kan diintegralkan terhadap X. MA, F itu rumusnya apa sih? F itu rumusnya kan gaya, itu rumusnya kan massa kali percepatan. Iya, benar. Maka F sama dengan M kali A di sini. F sama dengan M kali A. Oke, kemudian, yes, betul.
Maka kita pindah di sini. M kali A dx sama dengan A. Di sini kan tidak ada yang bisa diturunkan terhadap X. Karena di sini M massa, A percepatan, tidak ada embel-embel X. Maka diselesaikan lagi dengan dV per dt. A sama dengan dV per dt. Ingat, rumus yang awal, bahwa A sama dengan dV per dt. Maka massa dV per dt ini kan tidak bisa diselesaikan, kan? Maka apa ini istilahnya integral parsial yang sudah saya bahas di YouTube saya tentang link YouTube saya tentang integral dan diferensial. Ada istilahnya integral parsial. Nah, seperti ini kasusnya. Tidak bisa diselesaikan karena variabelnya harus terhadap X. Maka apa yang harus dilakukan? Diselesaikan, maka dV per dx, ditulis di sini dV per dx, dx per dt. dV per dx, dx per dt. Oke? Kenapa kok diselesaikan seperti ini, Bu? Nah, coba kalau dx-nya dicoret, nah sisa dV per dt aja kan. Jadi dimanipulasi sehingga bisa diselesaikan. Maka M dV per dx, dx per dt. Nah, ketika seperti ini, maka dx per dt itu adalah, ini M-nya lupa ya, belum saya tambahkan, M kali dV per dx, dx per dt itu rumus apa? Rumusnya V. Oke, rumusnya V. Maka M kali V ditulis di sini M kali V dV. Oke. dx-nya nggak ditulis lagi, Bu. Nggak perlu ditulis karena di sini sudah dinyatakan, oh, ini diselesaikan dengan fungsi V, kecepatan. MV dV. Maka V sama dengan integral dari kecepatan awal. Karena di sini dV, maka ganti variabelnya di sini. Batas atas dan batas bawahnya. VI, VF. VI, V mula-mula, VF, V akhir. MV dV. Maka sama dengan M-nya dipindah, maka jadi V dV. V dV maka sama dengan integral V dV. Sama dengan V1 plus 1 per V1 per 1 kan, sorry. Oke, saya iris dulu. Per 2, maka sama dengan setengah V kuadrat. Oke. Dan jangan lupa ada batas atas dan batas bawah. Maka VF kuadrat min setengah VI kuadrat. Ingat, ini kan sudah diintegralkan dengan V, kemudian ditambahkan dengan M massa yang di depan. Maka M VF kuadrat dikurangi setengah M kali VI kuadrat. Selesai. Dan ini dinyatakan usaha sama dengan energi kinetik. Oke. Next, kita beralih ke daya. Sebelum materi kita lanjut, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, next kita bahas tentang daya. Ini sudah jelas apa?
Apa pura-pura jelas? Yang tadi belum, Bu. Yang tadi yang mana? Slide Yang sebelumnya. sebelumnya. Ini tah? Oke, sebentar ya. Ini Usaha energi kinetik itu, Bu. Dengan gaya berubah-ubah, Bu. mau kok hilang. Oke. Oke. Dengan gaya yang berubah-ubah. Teori usaha energi kinetik dengan gaya yang berubah-ubah. Ini integral itu sebenarnya untuk mengukur misal luasan atau menghitung misal luasan grafik dari titik. Misal seperti ini ya. Teman-teman sudah dapat kalkulus sampai di integral parsial belum? Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Seperti ini ya, misal seperti ini, misal. Nah, gini. Slide-nya nggak ada, Bu. Skripnya ada. Sebentar. Oke. Udah? Dari Sudah, sini, Bu. integral itu sebenarnya digunakan untuk menghitung luas pada grafik. Jadi, di sini ada yang namanya grafik. Misal grafik ini menyatakan sebuah usaha dari suatu bahan, maksudnya bahan yang bergerak. Misal motor deh, motor kemudian digambarkan pada suatu grafik. Oke, usaha di awal sampai di akhir itu seperti ini. Ternyata ada gaya yang berbeda-beda. Kan W itu kan sama dengan F kali S ya. F kali S. Nah, gaya ini ketika berubah-ubah, maka grafiknya pun bakal berubah. Ya enggak? Kemudian, di sini kan ada perpindahan kan? Ya, di sini perpindahan. Perpindahannya apa? Perpindahan dari titik awal, maka kita nyatakan XI atau jarak awal dan XF, jarak akhir. Nah, jadi kalau mungkin kalian taunya grafik itu cuman bisa dihitung di statistik gitu ya. Jadi semua benda kita menginterpretasikan suatu benda ini bergerak cepat, bergerak lambat, itu kan nggak bisa. Oh ya ini kayaknya cepat. Nggak bisa kita menilai secara kualitatif. Harus secara kuantitatif. Quantity berarti suatu perhitungan. Oke, perhitungannya gimana? Biasanya dikonversi ke grafik. Kalau di jurusan elektro, misalnya kita menggunakan osiloskop, gitu kan. Kemudian ada istilah untuk mengkonversi suatu kecepatannya si alat-alat elektronik ini, kecepatan arusnya berapa, ininya berapa, itu biasa digambarkan dalam grafik seperti ini gitu. Jadi biar kelihatan oh di titik ini dia cepat, di titik ini dia tiba-tiba melambat. Nah, melambatnya kenapa? Seperti itu. Nah, itu yang dianalisa. Oke, dari sini ada titik awal, ada titik akhir. Oke, maka dinyatakan di sini bahwa W sama dengan integral dari batas bawah XI, oke, dan batas atas XF. Sebenarnya rumus ini itu untuk menginfokan bahwa dari usaha ini kita bisa mendapatkan energi kinetik dari rumus ini tadi.
Maka ketika XI dan XF-nya menjadi integral, maka yang tersisa di sini perhitungan untuk F gaya, karena gayanya ini yang berubah-ubah. Oke, yang berubah-ubah sehingga mempengaruhi jarak tertentu. Nah, W di sini, gaya itu berubah karena apa? Pertama, bisa karena percepatannya yang berubah. Ada percepatan, ada perlambatan. Nah, percepatan ini dikarenakan adanya apa? Ketika kita turunkan bahwa dia ada percepatan karena ada kecepatan. Kalau kecepatannya makin cepat, ya dinyatakan percepatan. Kalau kecepatannya dilambatkan, berarti ada perlambatan. Gitu kan? Maka W sama dengan integral XI, XF. Oke. F berarti massa kali A, dV. Oke? Sementara ini tidak ada yang bisa, dx. Ini tidak ada yang bisa diselesaikan dengan integral. Kenapa? Ya karena tidak ada yang sesuai integralnya. Ini kan harus diturunkan terhadap X. Nah, rumusnya kan nggak ada X-nya. Adanya cuma M kali A. Maka kita konversi lagi nih. W sama dengan integral XI XF massa kali A. Percepatan berarti dV per dt. Oke. Sementara harus diturunkan terhadap X. Ini dua ini adalah satu paket ya. Dua ini adalah satu paket, integral dan dx. Ketika sudah diintegralkan maka dx hilang. Ya. Kemudian sama dengan ini juga enggak bisa Bu diturunkan terhadap x karena ini dt, di sini dv, di sini m massa. Maka kita gunakan integral parsial. Oke. Integral parsial. Maka integral X I XF ya M kali sebentar. Oh, oke. Di sini saya hapus sebentar. Saya ambil MA dan DX-nya aja. Karena kita akan merubah maka M kali A dx sama dengan M kali dV per dt, di sini dx. Maka sama dengan massa kali, nah biar di sini bisa diselesaikan, maka dinyatakan dV per dx, oke, dx per dt. Oke, maka dx per dt ini bisa dirubah jadi apa? Jadi V. Yes, bisa dirubah jadi V. Oke, sebentar, biar lebih. Nah, di sini dirubah menjadi V. Maka sama dengan M massa kali V, oke, dV per dx. dV per dx tetap kita tulis dV per dx atau bisa dituliskan saja dV-nya saja. Maka sama dengan M kali V dV. Maka untuk selanjutnya
diintegralkannya berubah. Berubah seperti apa? Berubah menjadi integral karena dv ya, VI, kecepatan saat di titik I, dan kecepatan saat titik V, VI, VF. Sama dengan nggak perlu sama dengan harusnya. Massa kali V, oke, massa kali V dV. Oke, selanjutnya integral VI, VF. Massa kali V dV. Sebenarnya integral itu ada macam-macam. Ada integral tentu, ada integral tidak tentu. Integral tentu, integral tidak tentu itu yang tidak ada batas atas, batas bawahnya. Seperti ini kan ada batas atas, batas bawah, yang dihitung adalah ini. Cuman yang ada dibatasi oleh batas awal dan batas akhir saja. Nah, kalau integral tentu, ya ini yang ada batas atas, batas awalnya. Maka kita selesaikannya gimana? Kita selesaikan, ingat, ada tanda kurung seperti ini. Yang menyatakan VI, VF, ada batasnya. MV, DV, M-nya tetap ya, saya taruh di luar kurung, karena M-nya ini M-nya tidak perlu diselesaikan karena tidak ada embel-embel V-nya kan, ada embel-embel V cuman V, dV itu aja. Maka kita selesaikan V 1 plus 1 per 2. Maka sama dengan M V kuadrat per 2 dengan batas bawahnya VI, batas atasnya VF. Maka sama dengan kita masukkan massa kali V. Batas atasnya dulu yang dituliskan VF kuadrat per 2. Oke. Dikurangi VI kuadrat di sini per 2. Oke. Maka sama dengan, boleh setengahnya saya pindah, setengah M VF kuadrat dikurangi setengah M kali VI kuadrat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebenarnya integral tuh ya ada macam-macam kan ya. Jadi yang kita bahas ini integral yang lebih susah, lebih complicated, lebih berkembang dari materi integral yang kalian dapat di bangku sekolah. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oh, maaf, ini bukan integral parsial ya, tapi seperti turunan, ada turunan implisit yang variabelnya ternyata lebih dari 1, sama juga dengan integral, maka ini bisa dinyatakan integral dengan persamaan implisit. Jadi,
Nah, karena seperti ini case-nya, jadi harusnya diintegralkan terhadap X tidak bisa, maka dibuat seperti ini agar bisa diselesaikan dengan cara yang lain. Oke? Oke, pelan-pelan dipelajari karena harusnya memang fisika dasar dan kalkulus itu kalkulus dasar saling support ya. Jadi kalian kalau masih belum sampai di materi integral seperti ini, kita pelajari karena nanti di kalkulus selanjutnya pun kalian akan butuh. Oke, nanti akan ada contoh soal ya. Untuk sekarang masih materi dulu. Jadi maksud perhitungan ini adalah gimana usaha ini bisa dikonversi menjadi energi kinetik. Usaha bisa dikonversi menjadi energi kinetik. Perumusannya seperti ini. Asalnya usaha itu bisa dijadikan energi kinetik, oh ternyata karena adanya perubahan gaya. Adanya gaya yang berubah-ubah, sehingga terjadilah energi kinetik. Karena ketika gaya berubah, ada percepatan yang berubah-ubah. Ketika percepatan berubah, maka ada kecepatan yang berubah. Maka itulah asal-muasal adanya energi kinetik. Sebelum kita bahas energi kinetik, nanti ada contoh soal sendiri, tapi saya jelaskan teorinya dulu, dan minggu depan insya Allah baru pembahasan soal-soal. Gitu ya. Untuk daya, kalau daya tentang kecepatan sesaat selama usaha dilakukan. Maka kalau daya, jadi kecepatan saat selama usaha dilakukan pada waktu tertentu berapa dayanya. Kemudian ya kayak listrik gitu ya. Misal P di sini daya, di satuannya adalah watt, maka pada waktu tertentu berapa watt yang sudah dihabiskan, atau pada case-nya ini maka P sama dengan W, usaha tertentu pada waktu tertentu. Jadi untuk masalah kerja, pada saat masalah kerja dibahas nih, sama sekali tanpa dikaitkan dengan berapa lama kerja tersebut dilakukan. Maka dilakukanlah, ada yang menyatakan bahwa kita menggunakan perhitungan yang berbeda. Ketika kerja dilakukan sekian detik, maka perlu dilakukan perhitungan yaitu P. P daya sesaat. Untuk membedakan kerja tersebut, maka diperkenalkan satu kuantitas baru yang disebut dengan daya. Jadi jika benda dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, dibutuhkan usaha yang sama besar. Proses tersebut dilakukan dalam waktu 1 detik, maupun dilakukan pada waktu 1000 detik, misal. Nah, untuk membedakan kerja, di mana ketika dilakukan pada detik sekian, maka dikenalkan suatu kuantitas baru, yaitu dinyatakan daya kerja yang dilakukan per satuan waktu. Oke, jadi misal daya usahanya 500 Joule. Oke, 500 Joule per ketika waktunya 2 detik, maka daya yang dihasilkan adalah 250 watt. Seperti itu. Oke, maka bisa dinyatakan P sama dengan dW per dt. W di sini rumusnya adalah F kali cos theta dx per dt, dx per dt. Dx per dt dibedakan, maka dx per dt adalah V, F kali V kecepatan, maka P sama dengan F kali V cos theta. Nah, di sini kecepatan di bab awal ada, di bab kedua ada, di bab ketiga pun juga ada kecepatan. Karena kecepatan ini yang mempengaruhi adanya gaya, mempengaruhi adanya usaha juga. Oke,
Next, energi. Nah, yang tadi sambungan yang tadi, energi yang kita bahas itu besaran yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan kerja, suatu besaran yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan kerja. Di sini ada energi kinetik, energi potensial, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Jadi output-nya apa? Benda ini bergerak. Jadi benda ini bergerak, output-nya dia menghasilkan energi. Energi apa yang dihasilkan? Energi kinetik. Ya, sama seperti kita kalau teman-teman bekerja atau melakukan usaha, output-nya apa gitu kan? Kalau bekerja, output-nya aku sudah membuat suatu inovasi untuk perusahaan dan ternyata perusahaan tersebut bisa berjalan lebih baik dengan inovasi yang ada yang saya berikan. Kalau usaha, saya akhirnya melahirkan suatu produk baru yang juga inovatif, yang juga bisa memudahkan kinerja orang-orang di sekitar saya. Ya, inilah hasil kerja saya gitu, atau hasil usaha saya seperti itu. Nah, ini kalau di benda ada energi kinetik, ada energi potensial. Kalau energi kinetik dan potensial yang akan kita bahas di materi ini, untuk energi listrik akan kita bahas di Fisika Dasar 2, energi kimia akan dibahas di kimia dasar insya Allah. Dan nuklir mungkin di kimia dasar juga. Next, energi kinetik, energi yang terkandung dalam objek yang bergerak. Jadi objek bergerak. Contoh dari energi kinetik, ada yang bisa tahu aplikasinya energi kinetik itu apa? Bumi yang berputar. Oke, siap. Terus ada lagi? Untuk energi kinetik, ya ada kecepatan, ada perubahan kecepatan. Misal, kalau kita tahu, yes, jam dinding bisa. Bola menggelinding di tanah, oke, bisa. Motor, mobil, pergerakan bannya itu kan juga ada energi kinetik juga. Kemudian air yang mengalir juga. Air yang mengalir, berarti kalau air mengalir bisa Bu sebagai PLTA. Yes, bisa. Misal di sini saya buat air ya, di sini air sungai. Jadi pergerakannya air sungai itu kayak elektron di bahan listrik. Bahan listrik itu kan ada dalamnya, itu kan ada elektron-elektron nih. Nah, ketika kalian colokkan gitu kan, misal kipas nyala gitu. Kipas nyala, listrik dari sumber ke kipas, dari energi listrik ke energi gerak gitu kan. Nah, itu pergerakannya dia ada pergerakan arus. Balik lagi ke energi kinetik. Mendorong troli, oke, yes, benar. Secara aplikasi, energi kinetik juga diaplikasikan di PLTA loh. Kok bisa tuh? Jadi kan air ini kan bergerak nih. Air bergerak ya. Air bergerak, dia memiliki kecepatan tertentu. Nah, kecepatan ini yang dimanfaatkan sehingga ada energinya di sini, yaitu dinyatakan energi kinetik. Energi kinetik sama dengan setengah massa kali V kuadrat. Setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Kemudian energi potensial, ini V ya, V, kecepatan. Dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Energi yang terkandung dalam suatu sistem atau benda karena konfigurasi sistem tersebut atau karena posisi benda tersebut. Nah, di sini bendanya, airnya ke bawah, di sini ada air terjun nih misal. Nah, di sini ada suatu ketinggian tertentu.
Bu, nang desaku ono dam. Ya itu benar salah satu contoh energi potensial. Juga bisa dimanfaatkan, dia ada energi juga di dalamnya. Sehingga dinyatakan energi potensial. Rumusnya sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Kemudian membangkit listrik tenaga air itu dari energi potensial air yang dirubah menjadi energi mekanik oleh turbin. Mereka menggunakan turbin kan dari atas ke bawah, atas ke bawah. Nah, pastinya turbin punya ketinggian tertentu. Nah, itu yang bisa dihitung energi potensialnya berapa. Kemudian energi tersebut selanjutnya dirubah menjadi energi listrik oleh generator. Juga dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan. Ketinggian dan kecepatan EM, energi mekanik. Nah, di sini energi mekanik yang digadang-gadang dibuat untuk aplikasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Ketika energi kinetik, sebuah sistem dikatakan kekal, kita dapat mengaitkan jumlah energi kinetik dan potensial pada waktu tertentu dengan waktu lainnya. Maka EM sama dengan energi kinetik dan energi potensial. Maka sama dengan setengah massa kali V kuadrat plus massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi di PLTA ada turbin, ada generator. Nah, itu alat-alat yang digunakan untuk mengkonversi energi kinetik, energi potensial, sehingga menjadi energi listrik. Oke. Dari sini kita sudah membahas tentang kerja dan kesetimbangan. Kemudian ada tambahan yaitu tentang impuls dan momentum. Apa sih impuls dan momentum? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan. Impuls dapat digambarkan sebagai jumlah yang menyatakan efek dari gaya total yang bekerja pada suatu benda. Untuk momentum bisa digambarkan sebagai kuantitas yang menyatakan perlawanan suatu benda untuk berhenti. Hah, perlawanan. Yes, oke. Oke, terima kasih jawabannya. Saya tambahkan lagi, ya impuls itu kayak gaya sesaat. Jadi ketika misal raket nih, kalian nak main raket kemudian sama bola tenis. Ketika bola tenis ini menabrak si raket, kemudian dia memantul kan. Nah, itulah impuls. Ada impuls sesaat, ada gaya tertentu saat bola menghadap atau menabrak si raket. Atau kalian menendang bola, yang biasa senang sepak bola ya, impuls ketika bola ditendang, itu impuls. Karena ada gaya sesaat di situ, sekian detik bola ditendang. Kemudian makanya kenapa kok ada film-film luar gitu ya, menghitung lemparan bola ya. Memang kalau mau buat perhitungan ya bisa, maka impuls yang dikeluarkan sekian sehingga dapat dihasilkan tendangan yang maksimum integral dari gaya terhadap waktu bekerja. Ya benar. Oke, Iwan Santoso yang nanti akan saya capture. Next, untuk momentum, maka ada suatu kejadian. Ada suatu kejadian, momentum besar, maka ada suatu perubahan besar, gitu kan? Yang dinyatakan P di sini. P sama dengan massa kali kecepatan. Massa kali kecepatan.
Maka ada suatu hubungan antara impuls dan momentum. Impuls ketika benda bertabrakan, momentum adalah efek ketika benda ini bertabrakan. Kejadian ketika benda ini bertabrakan dengan raket ini, sehingga bolanya terpental gitu kan, itu dinyatakan momentum. Contohnya yaitu pada roket. Nah, roket di sini, misal di sini roket ya. Ya, ini anggap roket lah. Ini kok kayak pohon cemara, sorry. Oke, ya ini anggap roket. Kemudian di sini dia ada bahan bakarnya. Ini ya. Maka delta P sama dengan I. Delta P adalah momentum, maka massa kali kecepatan, kemudian ya akibat gaya dari gaya yang terjadi tol. Sama dengan I, impulsnya, maka maksudnya efeknya dia ketarik ke atas kan, maka pergerakannya apa? Pergerakannya berlawanan arah, maka ditandai negatif di sini, negatif F kali delta T. Selesai. Kemudian hukum kekekalan momentum. Di sini ada momentum awal, ada momentum akhir. Maka P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. P1 plus P2 ini sebelum pertumbukan, P1 aksen plus P2 aksen itu setelah pertumbukan. Oke, P1 plus P2 dan P1 aksen plus P2 aksen. Ini beda. Aksen itu menyatakan simbol setelah pertumbukan, P1 dan P2 ini sebelum pertumbukan. Ada macam-macam tumbukan, yaitu lenting sempurna, sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Lenting sempurna itu contohnya kalau kalian punya mainan bandul seperti ini ya. Jadi, misal bandul ini ditabrakkan kedua-duanya. Dua-duanya mental, nah itu dinyatakan lenting sempurna. Lenting sebagian ketika kalian melihat perusahaan konstruksi, Wika, Waskita, PP, gitu kan, dia pakai alat berat seperti ini, bola seperti ini, buat bola pejal besar seperti ini buat menghantam, merusak atau merobohkan bangunan. Mengajarkan gedung. Yes, menghancurkan gedung. Nah, gedungnya ini kan diam aja nih, tapi dia hancur, tapi dia enggak mental gitu kan. Yang mental itu apa? Yang bolanya ini. Maka karena yang mental satu doang dinyatakan lenting sebagian. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Contohnya, kalian menembakkan peluru pada balok. Nah, pelurunya bersarang nih di balok, diem di balok. Maka tidak ada pantulan, tidak ada pantulan, maka dinyatakan tidak lenting sama sekali. Oke, tumbukan lenting sempurna, maka terdapat hukum kekekalan momentum dinyatakan P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Ada hukum kekekalan energi kinetik, maka EK1 plus EK2 sama dengan EK1 aksen plus EK2 aksen. Dan ada koefisien restitusi. Restitusi maka dinyatakan E sama dengan 1. Koefisien restitusi itu apa? Daya mentalnya itu dinyatakan 1. Maka dengan rumus negatif V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Aksen di sini kecepatan setelah pertumbukan. Nah, Bu, kok ada 1, 2, 1, 2? Karena ada dua massa, dua benda yang ditumbuk atau yang ditabrakkan. Ya. Oke. Kemudian tumbukan lenting sebagian, ada hukum kekekalan momentum P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Hukum restitusinya adalah kurang dari 1, tapi lebih dari 0. Dengan rumusan yang sama, tapi hasilnya pasti tidak sama dengan 1, tapi kurang dari 1 dan lebih dari 0. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, maka hukum kekekalan momentumnya ada tetap M1 F2 massa 2 P2, tapi kecepatannya karena benda tersebut menjadi 1, nah, maka misal di sini pelurunya ya, kemudian
kecepatannya akhirnya kan jadi satu nih, maka cuma satu kecepatan aja yang diperoleh setelah tumbukan. Dengan koefisien restitusi adalah 0. Koefisien restitusi bola jatuh itu maksudnya gini. Ketika bola jatuh, mental di sini kan, kemudian mental lagi ke atas, mental lagi ke bawah. Kalau kalian ngamati bola bekel deh. Jadi kan mental dari atas, semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Oke, semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Nah, oke. Di sini, maka kemudian dia mendatar. Di sini ada H1, tinggal 1, ketinggian 2, ketinggian ketiga, ketinggian keempat, dan seterusnya. Untuk mencari koefisien restitusi pada misal pertama, pada pantulan pertama kita bisa hitung akar H1 per H0. Seperti itu. Atau sama dengan akar H2 per H1, atau sama dengan akar H3 per H2. Untuk contoh soal materi, energi, dan kesetimbangan akan saya bahas minggu depan. Sekaligus akan saya bahas tentang pembahasan tugas juga. Oke, baik. Sudah azan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan saran dan kritik untuk saya, dan kedepannya semoga kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga ilmu kita bermanfaat. Jangan lupa terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.